arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih mempelajari tentang bab ilmu yang kita ambil sumbernya dari kitab Al-Ilmu wa Fadlihi yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Beliau itu lahir tahun 368 Masehi, 368 Hijrah, meninggal tahun 463 Hijrah di Andalusia, Spanyol, di zaman kedaulatan Daulat Bani Umayyah. Untuk itu kita petangkulah menjelaskan ibu-ibu dan bapak bahwa ilmu itu menjadi sandaran dalam beramal. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, nama asli Abu Umamah Al-Bahili itu adalah Sudai bin Ajlan, seorang sahabat Nabi yang tinggal di Syam, wafat tahun 86 Hijrah. Di situ dijelaskan oleh Abu Umamah itu, Rasul bersabda, yaitu orang alim dan orang yang menuntut ilmu adalah sekutu dalam mendapatkan pahala, dan tidak ada kebaikan pada seluruh manusia setelah keduanya. Mukasihnya yaitu antara orang yang belajar dan orang yang belajar kedua-duanya mendapatkan pahala. Orang alim tidak akan mendapatkan pahala tanpa ada orang yang belajar. Orang yang belajar juga tidak akan mendapatkan pahala tanpa ada orang yang akan mengajar. Jadi antara alim dengan muta'alim syarikaini, mereka keduanya adalah berserikat. Jadi kehadiran seseorang di majlis ilmu, kedua-duanya mendapatkan pahala. Nanti ibu-ibu bapak yang hadir mendapatkan ilmu, maka bapak diberikan 2 pahala. Andai kata datang ke sini tidak mengerti, pahala dapat 1. Di kedatangan kita ke majlis taklim itu adalah dalam rangka mencari reda Allah. Apa reda Allah? Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang belajar dan orang-orang yang mengajar. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, manusia itu dibagi 3. Yang pertama disebut dengan nama alim Rabbani. Yang kedua disebut dengan orang yang menuntut ilmu untuk mencari keselamatan. Yang ketiga orang hina yang mengikuti setiap unta-bunting. Maksudnya apa? Bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mencari ilmu untuk mencari reda Allah. Disebutlah dia dengan alim Rabbani.
Yang kedua apa? Orang yang menuntut ilmu apa? Untuk naik pangkat. Kenapa Bapak harus ngambil S2? Ya kalau enggak pangkat saya tersunda. Kenapa Bapak harus ngambil S2? Ya itu tuntutan kampus. Ini orang-orang yang menuntut ilmu untuk dunia. Insya Allah dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Kenapa? Dia menuntut ilmu karena kepentingan dunianya. Yang ketiga apa? Orang hina yang mengikuti setiap unta-bunting. Dia menuntut ilmu untuk mencari bakal makan begitu. Kenapa dia ikuti unta-bunting? Karena nanti unta itu akan melahirkan. Kenapa dia mencari ilmu? Karena dia akan mencari dapatkan uang dari ilmu yang dia tuntut. Dan inilah maka niat untuk pergi belajar itu harus ikhlas dan harus benar. Murni mencari reda Allah, bukan untuk jadi pegawai, bukan untuk naik pangkat, bukan untuk kesenangan jabatan, bahkan bukan untuk cari jabatan. Nah ini kata Ali bin Abi Thalib namanya alim rabbani. Siapa yang alim rabbani itu? Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ibu bapak jemaah itu. Mudah-mudahan kita seluruhnya masuk dalam kelompok alim rabbani. Kemudian Abu Darda menjelaskan. Apa kata Abu Darda? Jadilah orang berilmu atau orang menuntut ilmu atau orang yang mencintai ilmu atau orang yang mengikuti ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Ditanyakan kepada Hasan, apa itu orang yang kelima? Ahli bid'ah. Mengajar ndak mau, belajar ndak mau, mencintai ilmu ndak mau, mengikuti ilmu ndak mau, tapi ibadah rajin. Ini ahli bid'ah. Jadi agak tercengang kita ketika mendengarkan kata Ali Abu Darda, sahabat Nabi. Kun aliman au muta'aliman au muhibban au muttabi'an fala takun khamisan. Jadi orang berilmu itu, orang menuntut ilmu itu, orang mencintai ilmu itu akan terbebas dari ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu itu apa? Menjadi landasan untuk beribadah. Dia beribadah tapi tidak belajar. Ini masalahnya. Dia mengucapkan iya karena na'budu, tapi dia tidak mau hadir di majelis ilmu. Akhirnya apa? Ibadahnya, bid'ahnya yang banyak. Bid'ah itu lebih banyak merusak Islam ketimbang bermanfaat kepada Islam nanti. Apalagi kalau bid'ah itu dikerjakan oleh orang yang menjadi tokoh dalam masyarakat. Si Anu dulu mengarajuan kau, si Anu itu tidak berilmu tapi dia tokoh. Ini bermasalah nanti di akhir zaman. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, yaitu dari sanad Khalid bin Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan dari ayahnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ughdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisatun fatahlika. Sama dengan yang dikatakan oleh Abu Darda tadi, jadilah orang berilmu, jadilah orang belajar, jadilah orang mendengar, jadilah orang mencintai, jangan jadi orang kelima. Fatahlika, engkau akan celaka. Dia akan celaka itu yang mana? Yang tidak mau masuk dalam 4 golongan ini. Ketika pagi kemarin kita mengaji di surau Kapau, salah satu ayat yang kita renungkan adalah dalam surat Al-A'raf 179. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad zara'na, dan sungguh kami kembang biakan li jahannama, untuk isi jahannam itu katsiran minal jinni wan ins, kebanyakan dari keturunan jin dan manusia. Mereka beranak pinak, mereka berkembang biak, tapi mereka tidak memahami 3 konsep. Apa konsep yang pertama? Yaitu lahum qulubul la yafqahuna biha. Dalam arti kita, mereka berhati, mereka diberi hati, qulub, tapi tidak faham. Mufassirin mengatakan la yafqahuna bil haqq. Mereka punya hati tapi tidak memahami Al-Quran. Nah, ini yang celaka itu. Di hati itu diciptakan Allah untuk memahami Al-Quran itu. Diajarkan kepada keturunan kita. Itu intinya. Yang kedua, lahum azanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga, telinga tadi tidak dipakai untuk mendengarkan Al-Quran. Jelas lagi. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata, tapi mata itu tidak bisa melihat keagungan kudratillah di alam, kemahakuasaan Allah di alam. Ulaika kal an'am. Dipakai adat tasbihnya dengan memakai huruf ka. Mereka itu seperti binatang yang sama-sama punya hati, sama-sama punya telinga, sama-sama punya mata, tapi tujuan Allah menciptakan mata, hati, dan telinga binatang tidak sama dengan tujuan Allah menciptakan mata, hati, dan telinganya manusia. Maka manusia yang tidak memahami Al-Quran itu, tidak mendengarkan Al-Quran itu, tidak melihat kemahakuasaan Allah di alam dengan matanya itu, samalah dia dengan binatang, bahkan lebih sesat. Maka kenapa? Karena dia tidak mau berilmu, tidak mau mendengar, tidak mau untuk mencintai ilmu itu sendiri. Fatahlika, maka mereka akan binasa. Kapan dia binasa? Di akhirat nanti. Maka belajar ilmu ini untuk apa? Untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ibu bapak jemaah. Kemudian Abu Darda menjelaskan lagi, barang siapa yang berpendapat takana adanya bahwa pergi pada pagi dan sore untuk menuntut ilmu bukan jihad katanya, maka akal orang yang berpendapat itulah kurang. Kalau ada orang mencemen mengaji teorina di situ, itu orang kurang akal, jangan salah. Jelas? Kan ada kadang-kadang orang mengatakan yang jihad itu lebih penting dibanding berilmu. Ini orang yang tidak faham konsep ilmu. Banyak orang yang berjihad yang mati sia-sia. Jelas. Mengapa orang yang berjihad yang dulu masuk neraka? Kenapa? Karena niatnya yang salah. Bagaimana memperbaiki niat kalau kita tidak berilmu? Ibu bapak jemaah. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih baik dari jihad? Aku siapa yang dikatakan itu Al-Azdi mengatakan, menjawab ya. Maka kata Ibnu Abbas, engkau membangun masjid, lah gagah masjid, lalu mempelajari hukum-hukum wajib serta ilmu agama di dalamnya, maka engkau lebih hebat dari pergi berjihad, kata Ibnu Abbas. Di masjid itu fungsinya adalah sumber pembelajaran.
harus difahami oleh seluruh orang yang membangun masjid, bukan hanya untuk salat 5 kali sehari semalam. Masjid itu bagi Nabi sesudah salat apa? Selesai salat orang sudah pergi mencari kayu, sudah berdagang apa? Menjelang zuhur masuk ke masjid lagi, belajar dulu menjelang zuhur. Itulah ciri khas rakyat Madani. Kita kadang-kadang kampanyekan Madani, tapi masjid lengang. Tidak akan tercapai Madani selagi masjid tidak ramai dengan pengajian, tidak akan sampai. Jadi yang memahami konsep Madani itu apa? Dia apa ciri khas kota Madinah itu? Masjidnya ramai dengan orang menuntut ilmu. Itu yang Madani itu. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pergi umrah, pergi haji, datanglah ke Masjid Madinah. Apa yang terjadi sesudah salat? Orang berkumpul di setiap tonggak-tonggak, belajar. Itu yang Madani itu. Di sini berkumpul 20 orang, di sini berkumpul 20 orang, di sini berkumpul 20 orang, belajar. Dan yang bahasa Indonesia cuma satu, kadang-kadang tidak full. Tapi yang berbahasa Arab, bahasa Inggris ini rutin. Dia yang Madani itu adalah orang yang mencintai ilmu agama. Dia bangun dirinya dengan ilmu agama itu. Kata Nabi, mandana nafsau, orang yang membangun dirinya, wa amalu lima ba'dal maut, dia beramal untuk sesudah mati. Maka ini orang cerdas. Jadi ibu bapak, mudah-mudahan masjid kita sudah sesuai dengan konsep Ibnu Abbas. Walaupun masih tidak bernama Masjid Ibnu Abbas. Kok kadang-kadang masjidnya nama Masjid Ibnu Abbas, tapi tidak rajin orang pengajian. Bernama Masjid Ibnu Katsir, tapi tidak rajin belajar tafsir. Kok masjidnya namanya bagus, kok implementasinya tidak cocok. Di dakwah kadang-kadang namo yang perlu, padahal yang perlu itu adalah isi itu sendiri. Kemudian dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu di situ dijelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang panjang dari Daud. Dan maka di sini kita bacakan saja lafaznya, yaitu ma min abdun yakhruji yatlubu ilma illa wada'at lahul malaikah. Di situ dijelaskan, yaitu siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikah, maka malaikat akan menaunginya, ajnihataha, dengan sayapnya, wasulika bihi tarikun ilal jannah, dan dimudahkan, ditunjukkan kepadanya jalan menuju surga. Wa innahu la yastaghfiru lil alim, sesungguhnya malaikat itu benar-benar memintakan ampunan dosa kepada orang yang berilmu. Jale, di orang yang datang ke sini, orang yang ingin mengajarkan ilmu itu didoakan oleh malaikat, man fis samawati, yang berada di langit, wa man fil ardi, dan yang berada di bumi, hatal hiya hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di laut mendoakan. Wa inna fadlal alim alal abid, sesungguhnya keutamaan orang berilmu atas orang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti bulan purnama di bulan ampek balik dibanding bintang-bintang. Bahkan tidak nampak cahaya bintang di bulan ampek balik. Kenapa? Karena kalah cahayanya dengan matahari. Itulah perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah. Di orang berilmu itu bisa memberi manfaat kepada orang lain.
Ahli ibadah tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Umpamanya tadi malam ibu salat malam, apa manfaatnya bagi manusia? Tidak ada. Hari Kamis kemarin ibu puasa sunat, bapak puasa sunat, apa manfaatnya bagi manusia? Tidak ada. Tapi ketika kita mengajarkan ilmu kepada manusia, manusia itu diselamatkan ibadahnya ketika dia beramal. Umpama pernah seorang ibu datang, apa kata ibu itu? Anak ambo itu Ustaz batu, pitih ambo pokok manggaleh, banyak jual bali sari, dibawanya ke rumah bininya. Ambo dia biasa belanja 500 seminggu. Bara modal ibu MM-an. Jadi pengenai ibu bana rancak. Iyo kok dibagi ya ratu ibu fried banyak. Lah iyo lalu puang. Berapa rugi? Ternyata setelah dibagi bara ibu itu dapat banyak 2 PM-nya. Tapi selama aku karena enggak tahu aku fried enggak tahu. Anak-anaknya yang perempuan apa dapat sekitar 250 juta. Nah yang laki-laki dapat 500 juta. Aman hidupnya seluruhnya. Padahal harta itu ada lah 5 bulan tidak tahu arah mau diapakan harta ini. Kenapa? Karena dia tidak memahami ilmu faraid. Pada faraid itu 7 hari sudah meninggal sudah bisa dibagi, sudah bisa bermanfaat. Nah baru kemarin barasonya ayo sanang. Mau kecian kayaknya. Ati bu anaknya bertanya laki-laki, Pak, baadu dua ama ambo, baadu dua adik ambo nalung kawin. Baru dapat ilmu cilai. Orang tuamu, hai bapak-bapak 3 orang yang laki-laki, kamu sudah mengantongi uang 500 juta, pelihara dia sampai mati. Adikmu pelihara dia sampai menikah. Nampak ilmu itu. Kini tidak kita bagi ratu itu secara faraid, kita bagi sekarang kita nampak dusi, kita mengharapkan bantuan laki-laki. Maka disinilah orangnya bodoh itu. Jadi mengapa laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3? Karena dia bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tuanya sampai mati. Nah ini, jadi ilmu itu menyelamatkan. Kalau ditanya anaknya itu sudah umrah, sudah bapaknya sudah umrah, sudah bapaknya sudah berkali-kali haji. Kenapa dalam menyelamatkan kehidupan? Tidak. Karena dia yang rajin ibadah. Pai umrah sekian pahalanya, pai haji sekian pahalanya. Tapi mengamalkan ilmu menyelamatkan ibadah dia tidak faham. Dan dijelaskan lagi, dengan harta dibagi bukan merusak hubungan. Kenapa? Karena tujuan itu adalah memberikan seseorang akan haknya. Untuk itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa ujungnya? Innal ulama, sesungguhnya ulama itu hum warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham, walakinnahum warasul ilma faman akhadahu akhadha bi khadzi wafir. Di Nabi itu tidak mewariskan pitish, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka pewaris ilmu itu al ulama. Maka kalau ingin jadi ulama, fahamilah Islam itu sebesar-besarnya. Salah satu syarat nanti fahami Al-Quran sefaham-fahamnya, fahami hadis sefaham-fahamnya, baru mengaku ulama. Ini banyak yang tidak tahu Al-Quran tapi sudah menjadi ulama katanya. Ambil sebagian besar kata Nabi. Ibu bapak jemaah rahmatullah. Maka di sini apa yang kita lihat, bahwa orang-orang yang hadir di majelis pengajian
dia akan dinaungi oleh malaikat dan dia akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang berlalu. Jadi ketenangan itu terjadi karena jiwa diisi dengan ilmu, karena kekotoran jiwa yang berasal dari dosa tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah merintis jalan ke surga. Dijelaskan oleh Nabi, wa sulika bihi tariqun ilal jannah. Dia merintis jalan ke surga. Ibu bapak jemaah. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas, orang yang mengajarkan ilmu agama akan didoakan oleh seluruh binatang melata di bumi dan di laut. Di bumi dan di laut. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Abbas, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu ulama umat itu ada dua macam, yang diberi ilmu oleh Allah lalu menyebarkannya kepada manusia tanpa mengambil emas dan perak atas ilmu yang diajarkannya, dan tidak mengambil, tidak menjualnya dengan harga yang murah. Mereka lah orang-orang yang didoakan oleh burung-burung di angkasa dan seluruh binatang menata di bumi serta para malaikat. Kemudian golongan kedua adalah orang yang beri ilmu tapi tidak mau mengajarkan kepada manusia, mengambil emas dan perak atas ilmu yang diajarkan serta menjualnya dengan harga murah. Mereka yang akan ditarik ke dalam api neraka. Di sini konsekuensi ilmu adalah diajarkan. Andai kata orang tidak mau belajar, maka orang alim bebas dari tuntutan nanti di akhirat. Ini orang bertanya, tapi kalau dijawab nanti kanai periok bare, tidak dijawab, ini susah. Kita bayangkan salah satu komisaris BUMN yang gajinya sekian ratus juta per bulan. Apa katanya? Jangan orang diajar ilmu akidah dan ilmu Al-Quran, nanti dia jadi teroris katanya. Berapa rusaknya ulama seperti itu. Dia membawahi sekian puluh juta umat di Indonesia ini. Rusak ibu dan bapak. Ratusan juta digaji oleh pemerintah, mulutnya tidak menunjukkan seorang ilmu. Jadi dia ini nanti tidak apa-apa, dengarkan aja dia bicara, nanti dia akan diseret pertama kali dulu ke dalam neraka. Apakah cukup dengan gaji miliaran di dunia? Tidak cukup. Bahkan kadang-kadang membuat-buat dalam perkataan. Tanpa kedatangan golongan ini Indonesia tidak akan Islam. Lucu sekali ngomongnya. Ini contoh saja. Jadi kita melihat orang-orang berilmu itu muncul di televisi, nampak bagi kita mana orang yang mencari akhirat, mana orang yang mencari dunia. Untuk itu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Dari sanad dari Abu Umamah tadi, Abu Umamah yang meninggal 86 Hijrah tadi, dijelaskan di situ, yaitu Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlatu fi juhriha wa talhutu fil bahri la yusalluna 'alal muallimin nazil khair. Jelas sekali. Yaitu sesungguhnya Allah dan malaikat dan penghuni langit dan bumi, semut di dalam lubangnya, ikan di lautan, mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia, ilmu agama kepada manusia. Jadi di sini begitu pentingnya Allah dan Nabi mengajak umat Islam ini menjadi umat yang cerdas. Kenapa? Kecerdasan umat itu mengokohkan Islam. Andai kata ibu dan bapak ingin tahu kenapa daulat Bani Abbasiyah itu hancur,
Padahal kota Baghdad itu adalah kota Alfa Laila wa Laila, kota 1001 malam. Kenapa dia hancur di abad yang ke-13 itu? Salah satu penyebabnya adalah orang tidak lagi mau belajar ilmu. Orang Islam di saat itu sudah hidup dengan bermewah-mewah. Di Islam itu hancur karena kemiskinan ilmu, bukan karena kemiskinan harta. Jelas? Kenapa kekhalifahan Turki hancur? Karena harta. Jelas saja. Jadi yang menyebabkan orang itu terselamatkan di dunia itu adalah ilmu agama itu. Kaya raya Baghdad itu, kaya wilayah Islam, tapi datanglah hulagu dari daratan Cina untuk menghancurkan. Berapa? Hanya dalam sekejap saja hancur. Kenapa? Karena orang lebih mencintai harta dibanding mencintai ilmu saat itu. Padahal perpustakaan Islam sangat-sangat luar biasa. Lihat lagi kenapa Daulat Bani Abbasiyah di Spanyol itu hancur, karena ilmu itu tidak dicintai oleh sebagian orang, sudah mencintai harta. Jadi ketika orang sudah tertarik kepada harta, tidak tertarik lagi kepada ulama kepada ilmu agama, maka tunggu saja kehancuran. Nah, ini tanda-tanda rusaknya umat. Kenapa? Dia lebih suka kepada harta dibanding kepada ilmu. Padahal harta bapak itu, harta ibu itu tidak akan sedikit pun berkurang kalau bapak belajar agama, ibu belajar agama, tidak akan sedikit pun berkurang. Bapak akan diberikan oleh Allah harta 1 miliar oleh Allah, nah yang 1 miliar ini akan dapat, yang ilmu agama akan dapat. Tapi ketika bapak tidak belajar ilmu agama, rezeki bapak tetap 1 miliar, rezeki ibu tetap 1 miliar. Ini harus kefahaman bagi kita. Jadi kata orang kalau baraja agama kurang rezeki, ini orang yang tidak faham agama itu. Kan seakan-akan kalau awak duduk di siku agak sajam sehari atau agak 1/2 jam sehari, kan kurang sebenarnya kerja di rumah aku. Apakah mengurangi rezeki? Tidak. Ikut dan harus yakin gitu. Apa orang kok bisa kerja lembur? Bahkan orang bisa terlambat dari kantor pulang ke rumah. Kenapa dia tidak bisa untuk duduk di masjid 1 jam 1 hari? Inilah pola pikir yang harus dirubah itu. Pailah ke kantua, pailah ke pasar, pailah ke parak, tapi dari maghrib ke isya, pailah ke musaji dengan pengajian Allah saja itu. Itu saja jadi. Dengan mendengarkan pengajian, bapak nak akan kurang 1% pun rezeki nak akan kurang, ibu nak akan kurang 1% pun rezeki. Jadi nan akhirat dapat, nan dunia dapat, nan dunia jago akan diberkahi. Nah ini yang kita, jadi orang kadang-kadang pengajian lah, bekoselah. Tapi kalau karajo, kaja. Nah pola pikir ini yang harus kita rubah. Rasanya duduk 5:30 sampai 6:30 hendak balik mana. Tapi kenapa orang hendak bisa duduk? Bertanya lah. Keluar kita, anak dapat paji lah menyediakan kopi, alai. Selesai. Calai dapat lo lain. Alai. Seluruhnya itu orang akan berinfak. Anak wak makan kau langsung mendapat lo orang berinfak tadi. Dia tadi dapat pahala ilmu, dapat pahala lo berinfak makanan. Dimakan oleh orang-orang bertakwa. Gadang lo palonya dibanding dimakan oleh orang-orang tidak bertakwa. Di seluruhnya itu tidak ada yang dirugikan. Seluruhnya itu adalah menuju kematian. Kok mati wak balik dari sekolah, alhamdulillah mati syahid. Ibu bapaknya main. Kemudian diriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi berkata, apa kata Nabi? Naddarallahu ra'a sami'a minna haditsan. Allah akan memberikan nikmat kepada orang yang mendengarkan hadis. 1.
Sesudah itu apa? Fahafizahu, dia hafal hadis itu. Wa ballaghahu, dia sampaikan hadis itu ghairah kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqihi salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Nah, jadi di situ dijelaskan ada 3 hal yang menyebabkan hati seorang muslim hilang kedengkian. Yang pertama adalah ikhlasul amali amalillah. Ikhlas beramal kepada Allah. Yang kedua adalah wa munasahatu ulatil amri, menasihati orang, menasihati penguasa. Yang ketiga waludhumul jamaah, selalu hadir di dalam jamaah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraim, karena dakwah mereka meliputi dari belakang mereka. Jadi bagaimana, kenapa orang kok dengki? Yang pertama, dia beramal tidak ikhlas. Kenapa dia kok dengki? Panjile itu nan dengki itu. Jo atasan mengecek malunak-lunak. Ini yang terjadi di Indonesia hari ini. ABS, laporan itu asal bapak senang. Yuk, laporan itu tidak sesuai jo kejadian, tidak sesuai. Ini yang merusak itu. Jadi makin banyak laporan dusta kepada atasan, makin rusak hati. Yang ketiga apa? Sudahlah tadi indah ikhlas beramal. Sukolo membuat laporan jelek. Kemarin salah seorang guru datang menghadap Pak Zul, ambo cuti lai. Kamangan namanya ko pensiun ibu muda batu. Ndak taluk dia bawa doso batu. Kami buat laporan kami begini. Ternyata ndak bantu tu dah, ndak taluk dia bawa besok. Pensiun ibu kulai. Berapa banyak hari ini pegawai yang membuat laporan palsu kepada atasan? InsyaAllah orang ini dengki. InsyaAllah ini orang dahsyat. Bayang. Jadi dia ndak berilmu. Yo kan disuruh atasan, ko amuah sajo. Atasan ini perlu melapor kata, ini laporan. Nampak lalu kini kan laporan. Nampak lalu kini datang ke kantor foto laporan kata ini rusak sekali ibu dan bapak. Berapa banyak uranan karajo di rumah awak, karajo tapi awak kalau tiba senanya rajin karajo sudah tunda. Ini dangki orang ini, tukang dangki bentuk biasanya. Laki induk samang rajin, kalau lapa induk samang nyama talak duduk. Ini orang dengki. Nah, untuk itu apa? Untuk mau baik dan gitu, pertama apa? Perbaikilah niat beramal. Ikhlaskanlah untuk Allah. Kedua, biarlah kane berang di induk samang asal laporan jujur. Biarlah induk samang. Dipecat. Nah. Jadi, 2 hari yang lalu, mau kenal dengan muridmu. Pak Zul, kenal. Angkan pengerengkang dulu, yo. Kau seorang murid kerengkang. Pindah basuolo guru nang kerengkang kau lihat. Wah, ang petang kanai gara-gara dan yo dan baru aja jawab lihat. Akhirnya dia ambilnya jurusan guru nang pamerang tadi. Jadi pegawainya naik pangke. Tak sunda lah. Bang kau tak sunda aku malawan den batu banyak aja itu nak sama den. Kau ngapa lah? Angkini kau perhentian. Alhamdulillah. Aduh dua saya ke kantor dua apa laporan jadi nak buah lah. Dari bos kadang dia nak ketuju perang induk sama jadi orang biasa. Enjoy yang buat betul. Tapi dia awak manjilek. Kini ada regulasi. Manjilek. Nah inilah rusaknya kantor-kantor hari ini. Inilah rusaknya pegawai-pegawai hari ini. Jadi kalau wak baca hadis kok, berarti ana rusak. Hati na rusak rupanya membuat laporan kosong kok. Hati na rusak rupanya karena beramal tidak ikhlas. Hati na rusak karena tidak hadir di majlis Jadi ibu-ibu dan bapak dan hadirku yo bananan elo-elo ati sadono wa. Kenjale standar wa beraja tu. Di kita beraja tu dengan itu indikator aku bahasa orang tinggi salahnya
alat uji untuk menentukan diri kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa pendapat orang, tidak bisa banyak orang, tidak bisa juga aturan-aturan yang dibuat orang. Tidak, aturan yang dibuat Allah dan Rasulullah yang menyebabkan kita berada di posisi mana itu. Banyak orang nanya orang eloknya Allah tidak. Di dermawan banano nya Allah tidak ikhlas neraka. Dia mati di medan juang pahlawannya nya Allah tidak neraka. Dan lain-lain. Jadi ibu bapak, mudah-mudahan hati kita sehat, dek datang baraja, dek ikhlas beramal, amuah menasihati udah calai. Oh udah sampai yang malam gala udah itu kecil ibu tu. Tiba-tiba anak berkata, papa, baik-baiklah papa mengaji. Ya, tu anak tu. Banyak anak-anak kita yang mengadukan perangai orang tuanya. Pak batu, salahnya apa mbok tu ndak muah pai baraja. Lai baraja tapi ndak mengamalkan bahasa bana. Kesedihan itu. Anak-anak awak hebat ibu dan bapak di mana awak. Inyo mencaliak nyo baraja di sekolahnya, nyo belajar di pondok pesantrennya, dicaliak nyo papa dan mamanya. Aduh anak TK kok. Ketika mamanya berdiri dalam minum, dia, mama, tak boleh berdiri minum. Baral. Awak magiannya orang sekolah TK, awak nanti ajani. Ini anak yang akan bakalan baik nanti di akhirat. Ibu bapaknya main itu. Jadi kok indikator, jadi ikut dasar awak untuk. Jadi datang kajian tu didasari je ikut dulu. Baru orang mengkondak tertarik mandanga kajian di dasar pai baraja cakap nang kurang selama aku. Dewa selalu saja gurunya iko didasarilah dulu jo iko, maka siapapun guru yang datang nanti kita terima. Nah, kalau kini kalau bagus ustaz iko, ustaz tafsir, ustaz fikih, sudah bagus, tapi dasarilah kita baraja tafsir tetap iko dasarnya. Kita baraja fikih iko tetap dasarnya. Kita baraja dengan ustaz iko. Jadi dasarnya itu apa? Mencari kebahagiaan di akhirat. Maka perbanyaklah belajar dengan beberapa ustaz-ustaz itu. Kemudian kata Nabi, yaitu aku nan jaleh bana. Di situ dijalehkan oleh Nabi, yaitu barang siapa yang niatnya karena akhirat, barang siapa yang belajar karena niatnya untuk akhirat, man kanat niyatuhul akhirata, siapa yang belajar, siapa yang beribadah di dunia untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah akan mengumpulkan nan tercerai-berai. Wa ja'ala ghanahu fi qalbihi, dan Allah akan mengkayakan hatinya. Wa atathud dunya wa hiya radhimah, dunia datang kepadanya dengan hina. Diniat itu menentukan hasil. Di situ barang siapa yang niatnya untuk akhirat, yang akan terjadi nan basera menjadi satu. Kalau awak ko di masyarakat kan banyak faham kok, datanglah ke pengajian mencari ilmu, bukan mau uji ustaz. Berapa banyak namanya ustaz? Kalau jawaban ustaz tu sesuai dengan dia doa, sentiang ustaz tu. Tapi kalau jawaban ustaz ko tidak sesuai dengan di hati awak, ko rusak ustaz. Kalau itu insyaallah orang ko akan rusak. Didatanglah itu makanan serak-serak tadi akan disatukan Allah. Wa baca juga ayat surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Surah Ali Imran dijelaskan yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ba menyatukan orang ko agia kenyo faham Al-Quran. Bantu itu baatu dua suku nan ado di Madinah nalah parang 350 tahun bisa disatukan dengan Al-Quran. Apalagi negari wak kete awak badun sana, mengapa ndak bisa menyatu? Karena samo-samo indak baraja Al-Quran. Titinya nanti.
Lai sama baraja niatnya ndak sama-sama mencari kebahagiaan akhirat. Lai tapi hatinya ndak masuk. Jadi ilmu itu akan membuat hati kaya. Wa bacojo laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghina nafsinya Nabi. Kekayaan itu bukan karena banyak harta. Kekayaan itu adalah karena hati merasa cukup. Tapi kalau orang kaya yang merasa tidak cukup, berarti dia belum kaya. Nah, di mana kaya itu? Di hati. Ambo age ibu ilmu filsafat cek. Ya bu, ambo age ibu dan bapak ilmu filsafat cek. Contoh, mau tanya ke bu, kau namanya bu? Kacamata. Apa setuju kok? Setuju? Nah, itu iko ndak kacamata namanya doh. Iko contoh kacamata. Nah, kau namanya contoh kacamata. Nah, nan kacamata sabananya tu nan di kepala awak. Yo, orang yang ndak memahami kacamata ditanya kau ndak tahu kacamata. Seperti itu Islam itu. Jadi Islam itu nama adalah masuk ke hati, itu dah Islam. Jadi ini dalam kaidah ilmu namanya contoh kacamata. Ini namanya contoh gelas. Yang gelas sebenarnya itu yang diilmui itu. Nanti kita suruh anak kecil ambil kacamata, dia agiannya pena aku, deknya tidak berilmu. Dia kata, nah ini apa namanya nak? Ini kacamata. Nah ini apa namanya nak? Ini kacamata. 2 hari lagi, nak ambil kacamata. Pasti ikut. Jadi, nah itu seperti itu ilmu itu naknya. Itu dan filsafat itu seperti itu. Di masuklah agama itu ke dalam hati. Maka ketika orang bertanya, ketika dia akan beramal, nan dia amalkannya nalah adu di hati itu. Apa amalnya? Ambil kacamata. Pasti ini yang dia ambil. Aman bu? Oh kaji urang S2 kok bu? Kok filsafat ilmu? Jadi filsafat ilmu itu tujuannya apa? Untuk memudahkan kita memahami ilmu. Jadi ketika ilmu-ilmu tadilah dimasukkan ke dalam hati, lah dimasukkan ke dalam akal, ketika ini kita butuhkan, maka dia akan langsung. Hanya Allah tadi, wa ma hum anha bighaibin. Terang ada ayat. Atu di akhirat nanti ndak ada satupun orang nan indah akan berkumpul. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Ya Allah. Kalau Allah lah batanya itu adra, tandanya itu para lubana wa fami. Diulang lagi summa ma adra, berarti apa itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Nah, kini kita baniat indah untuk Allah, di akhirat nanti baru terasa. Ya, sio-sio amalan ambo. Wak dengar ayat yang dibaca rakaat kedua tadi, rakaat pertama. Kalaulah terdengar ayat yang tadi, kalau niat indah mencari ridha Allah, bisa celaka di akhirat. Celaka di akhirat, betul tuan. Seluruh perbuatan kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh percakapan kita akan dihadapkan nanti di akhirat. Tergantung niat berbicara apa, niat berbuat untuk apa. Nah, kenapa? Karena ayat tadilah masuk, ilmu tadilah masuk ke hati. Terang ayat tu langsung distelnya niat. Astagfirullah, niat ambo rusak. Perbaiki niat kembali. Nah, kau jadi kemudian itu rasa kiko akan datang. Dunia akan datang dengan menghinakan diri. Jangan takut dikecekkan kebenaran awak rugi. Jangan sekali-kali. Jangan takut dibuat laporan nan batu awak langsung digeser. Tidak. Orang kan ketakutan pun yang paling banyak ini.
Pada takwi buat selaporan palsu. Aman. Inilah yang merusak itu. Untuk itu apa? Dunia itu harta. Harta itu akan datang dengan hina kok. Kalau sebaliknya, agak Nabi sebaliknya, yaitu jikalau mereka itu adalah waman kanat niyatuhu dunia, siapa saja yang beramal untuk dunia, mencari ilmu untuk dunia, farraqallahu alaihi amrah, akan Allah cerai-beraikan urusannya. Susah seluruh urusan, sibuk badan dak aduari. Jadi kalau ada orang nan sibuk nanti tanya, apa banyak untuk dunia ayo. Tebak lah soal. Bakok sibuk banapa de urusan dunia nan jadi kapalo. Alun duduk lah do. Apa iyo ko barang tibo? Apa iyo ko rusak oto? Apa iyo ko bini menangis di rumah? Itu saja. Sibuk. Kadang-kadang api 3 buah penjai. Halo. Inilah yang terjadi hari ini. Jadi kalau awaklah sibuk je dunia, kenapa? Niat pasti untuk dunia. Untuk itu lanjutan hadisnya dijadikan waja'ala faqrahu baina ainai, mako nanado di kapalonyo di sikonyo di 2 mata, dunia haratu jabatan pitih karajo itu saya nampak di situ. Sehingga di surah orang azan terang apa kadang-kadang kau tanyakan Allah azan tadi Allah sudah sampai orang salat pak itu nanti jawab. Kenapa? Sibuk ngetik, sibuk melapor, sibuk nelfon. Ini hari ini yang terjadi. Untuk itu anang kata jadi rasa kinyo indah akan bertambah selain ketetapan Allah di mahfuz. Jadi jangan dianggap sibuk bapak dengan manggale, sibuk ibu dengan manggale, sibuk ibu dengan batani, sibuk dengan jabatan bertambah rezeki. Tidak. Kuna harus kata jelas. Barajawa agi hari untuk sajam sari kurang rezeki tidak. Tapi baraja dapet palo, baraja hati tanang, sibuk rusak urusan. Mengapa kita cari nan rusak? Tapi awak kan tak yakin yo kecik Nabi ko. Nabi tadi mengatakan, aku tidak mewariskan dirham, aku tidak mewariskan dinar, aku mewariskan ilmu. Dia ibu-ibu bapakku yo bana orang nala sanang-sanang bana. Sadono, ya bu. Jadi sana ceria dalam masjid itu. Nadara. Tapi kalau ada dulu nan cameh-cameh dalam surau, itu tidak cocok. Harus ceria, harus galak. Kan sanang dapat ilmu yang jaleh. Nah untuk itu dalam riwayat Zaid bin Sabit di situ dijalehkan oleh Nabi, yaitu dari Zaid bin Sabit, anna Nabi SAW berkata, nadarallahu amran sami'a minna hadatsana fayu'afazu. Kemudian dia mendengar hadis dari kami lalu menyampaikannya sesuai dengan dan berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak memahaminya. Ada 3 hal yang dalam hati seorang maka muslim dia akan memiliki rasa dengki. Jadi ilmu ko menghilangkan kedengkian. Ini khutbah Nabi ketika haji wada. Apa kata Nabi? Yaitu liyuballighi syahida minkumul ghaib. Hendaklah orang nadir dalam pengajianku menyampaikan kanan ndak hadir. Kau minta ke imam tolong kiriman ke ambo pengajian tadi, kirim ke WA. Itu tugas ibu dan bapak. Di imam kolah kadang palunya. Jadi kirim ke WA kawan-kawan ibu. Mau nyobuka, mau ndak nyobuka, itu ndak urusan awak. Tugas ibu mengirim pengajian yang benar kepada orang ibu bapak lo. Tugas bapak lo. Aman. Oh inyolah santiang, ndak paralu santiangnya pada awak kirim juga. Dan santiangnya lain. Nanti kau mungkin ndak tahu. Oh inyo hebat dari awak jadi kirim WA, jangan kirim. Nah, kirim informasi yang datang dari masjid itu.
Tugas ibu dan bapa nan pandai. Kalau tidak, alah akhirnya paling kurang datang selah kalimah suku. Alah juga tu. Tak kerugi pakai do. Kalau cocok pakai, kalau tidak tinggal. Saya kaji ustaz tadi masuk kuliah selesai. Seperti itu. Nah ibu pak. Kemudian dijalehkan lagi dalam hadis itu, yaitu dari Abu Hurairah, Nabi berkata, akecek Nabi, yaitu rahimallahu man ta'allama faridah. Allah akan merahmati orang yang mempelajari satu atau dua ilmu kewajiban, faridatan au faridataini, fa'amala bihima, dia amalkan dua ilmu tadi, au allamaha liman ya'malu bima, atau dia ajarkan kepada orang yang mengamalkan. Kasihnya apa? Ibu datang kemari, baraja salat, baraja zakat, baraja zikir, baraja doa. Itulah kan ilmu fardu tu. Kita amalkan ilmu itu, turun rahmat Allah. Kita aja lo ke orang, begini cara berzikir yang benar, diamal kalau di orang tu, turun rahmat Allah ke orang tu, turun rahmat Allah ke ibu mengajarkan, pahala orang berzikir ko ditransfer lo oleh Allah ke ibu, ke bapak. Di Nabi mengatakan yaitu rahimallah. Di rahmat Allah itu datang dengan apa? Dengan menyebarkan ilmu-ilmu wajib, ilmu-ilmu ibadah itu sendiri. Tapi dikuncilai dalam hadis yaitu dari Sa'ad bin Suhaib, didengar dari Abdullah, yaitu seorang muslim tidak mendapat manfaat yang lebih besar dari hadis yang dia dengar lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dapat di ibu disampaikan orang lain, maka manfaatnya dapat lo sebanyak itu. Jadi kok dengan metode sangat terdukung kini. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di situ dijelaskan, hendaklah kalian mendengar, lalu orang lain mendengar dari kalian, lalu orang lain mendengar dari yang didengar dari kalian. Jadi multi level itulah dari sesuatu. Si A menyampaikan ke si B, si B menyampaikan ke si C menyampaikan ke si D, dan ikulah tugas kita sebagai orang Islam itu sampai menyampaikan ilmu yang benar. Nah, di 93 halaman 96 insyaallah serati kita tamatkan sepagi ko. Di halaman nangka 96 kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, man talaba ilman fadrakahu kataballahu azza wa jalla kiflaini. Siapa yang baraja dapat dinyo, maka inyo dapat pahala 2 kali lipat. Wa man talaba ilman falam yudrikhu, siapa yang datang ke pengajian tak dapat ilmu, kana lahu kiflun minal ajri, inyo dapat cie pahala. Jadi dua di siku sakurang-kurangnya cie pahala dapat atau 2 pahala. Dua saja, mandangan saja. Ibu dan bapak, maka di dalam hadis yang lain, aku ditanya oleh dari Anas bin Malik, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Jadi di situ jaleh bana, yaitu seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama? Qala al ilmu billahi azza wa jalla, yaitu mempelajari Allah. Jadi baraja akidah itu, baraja asma dan sifat Allah itu ilmu paling utama. Kemudian qala ya Rasulullah ayyul amal? Qala al ilmu billah. Di 2 kali laki-laki cukup bertanya, ilmu tentang akidahku dulu, ilmu tentang tauhidku dulu dudukan. Baru kecek laki-laki tadi, as'aluka anil amal. Ambu bertanya tentang amal ya Rasulullah. Wa nukhbiruni anil ilmi, engkau menjelaskan kamu tentang ilmu. Faqala Rasulullah. Jadi balo engkau gue Rasulullah, ambu bertanya amal, tapi engkau jelaskan ilmu. Balo engkau gue Rasulullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan, inna qalilal amal, sesungguhnya sedikitnya amal, yanfa'u ma'al ilmi,
amal itu bermanfaat karena dengan ilmu. Wa inna kasirul amal, sesungguhnya banyaknya kasirul amal, banyaknya amal, la yanfa'u ma'al jali, indak bermanfaat kalau ndak ada ilmu. Jadi biarlah seketiknya Rasulullah engkau dapat ilmu, engkau beramal, kau boleh pahalanya. Tapi banyak engkau beramal tapi ndak ada ilmu, nol pahalanya. Berasa sayangnya Rasul itu. Kemudian apa kata Rasul? Barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi keinginannya, memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi mana? Nabi itu menjelaskan kecukupan hidup itu datang karena belajar ilmu. Dijelaskan di situ oleh Nabi terakhir halaman 100. Rasul bersabda, barang siapa yang berangkat untuk menuntut ilmu, malaikat akan mendoakannya, penghidupannya akan diberkati, rezekinya tidak akan dikurangi, dan kehidupannya akan diberkati. Kehidupan yang diberkahi itu adalah kehidupan yang didasarkan oleh ilmu agama. Lah tamat 100 halaman, tinggal 725 halaman lainnya. Tak banyak. InsyaAllah tamat 2 buku ko musaji rami sekurang-kurangnya nan kini saja. Ko dasar-dasar dulu. Jadi dasar-dasar pai mengaji ko dulu nak kediagian. Ndak langsung mengaji saja dulu. Dasarnya apa? Ini dasarnya dulu. Di namanya dulu ketika kuliah apa? Kuliah umum dulu, baru kuliah jurusan, itu kuncinya. Kita akhiri dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.